mengenal pengertian surat lamaran pekerjaan, sebelum itu ya, kalian juga harus memahami fungsi surat lamaran pekerjaan. Ya, betul. Tentu saja fungsi surat lamaran pekerjaan sebagai langkah awal kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Namun fungsi yang lainnya, surat lamaran pekerjaan itu juga digunakan sebagai bentuk dokumentasi tertulis. Ya, yang diperlukan untuk perusahaan yang kalian tuju ataupun dokumentasi kalian pribadi. Dan berikutnya nanti juga ada beberapa jenis surat lamaran pekerjaan. Jika kalian perhatikan pada materi surat-surat sebelum di kelas 12 ini, kalian tentunya pernah mempelajari surat undangan. Nah, jika surat undangan adalah surat dinas, maka surat lamaran pekerjaan apakah juga surat dinas? Tidak, anak-anakku. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang kategori surat pribadi, karena kepentingan pribadi kalian masing-masing. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Nah, makanya surat lamaran pekerjaan ini merupakan jenis surat pribadi. Namun, jenis surat pribadi yang kategorinya adalah resmi. Bagaimana jenis surat pribadi yang kategorinya tidak resmi? Ada tentu saja ya, jika kalian mendapatkan surat pribadi dari teman, dari sahabat, dari keluarga jauh yang masih menggunakan media surat sebagai komunikasi, nah itu surat pribadi yang tidak resmi. Namun, jika surat lamaran pekerjaan ini adalah jenis surat yang merupakan surat pribadi yang resmi. Ada 3 fungsi surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Yang pertama, ya, tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Jadi, jika ada surat lamaran pekerjaannya, berarti ada bukti tertulisnya bahwa memang mengajukan surat permohonan pekerjaan. Bukti tertulis ini nanti, jika suatu hari nanti ada permasalahan ya terkait bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, ya saya mendapatkan pekerjaan dengan menulis surat lamaran pekerjaan. Resmi saya mendapatkannya. Karena seringkali masih ada saja oknum yang mendapatkan pekerjaannya melalui cara-cara yang negatif. Namun, dengan adanya surat lamaran pekerjaan ini menjadi bukti bahwa kita mendapatkan pekerjaan dengan cara yang resmi tentu saja. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan.
Jadi berbeda dengan cara mendapatkan pekerjaan langsung secara lisan karena sudah mengenal mungkin salah satu pegawai dari perusahaan tersebut. Jangan dikira hanya dengan lisan saja, ya. Itu tidak cukup. Ya, dengan menuliskan surat lamaran pekerjaan, maka terpenuhilah norma-norma kesopanan, norma-norma keprofesionalan ya kita dalam mendapatkan pekerjaan. Jika digolongkan ya ada beberapa penggolongan ada dua penggolongan ini dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Selain yang sudah Ibu sebutkan di atas tadi, bahwa surat itu sendiri dibedakan menjadi dua golongan, surat pribadi dan surat dinas. Kemudian, surat lamaran pekerjaan itu sendiri termasuk surat pribadi yang bersifat resmi. Karena ada juga surat pribadi yang non-resmi. Kemudian, selanjutnya, surat lamaran pekerjaan ada yang membedakan menurut jenis pembuatannya. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan ada yang digabungkan dengan riwayat hidup atau disebut kurikulum vitae, CV, dan ada surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau dipisahkan dari CV-nya. Namun di sisi lain, ada penggolongan jenis surat lamaran pekerjaan selain berdasarkan cara pembuatannya, digabung dan tidak digabung dengan CV, ada berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Sumber informasi lowongan pekerjaan itu ada yang berdasarkan informasi dan juga berdasarkan inisiatif sendiri. Jika surat lamaran pekerjaan itu ditulis berdasarkan inisiatif sendiri, tentu saja atas kehendak kalian sendiri, pribadi sendiri. Atas inisiatif sendiri ingin memperoleh pekerjaan tersebut, ingin mempunyai pekerjaan itu, sehingga menuliskan surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Namun kadangkala kita juga bisa menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari suatu perusahaan bahwa perusahaan tersebut membutuhkan seseorang untuk mengisi jabatan tertentu. Kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu melalui bermacam-macam media. Bisa melalui iklan media cetak. Kadang-kadang masih ada ya perusahaan yang mengiklankan lowongan pekerjaan pada koran atau pada radio atau mungkin melalui orang lain yang sudah bekerja di perusahaan itu. Ya, jadi kalian boleh membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri dan juga boleh berdasarkan informasi yang kalian dapatkan. Nah, sampai di sini ada gambaran ya, anak-anak, mengenai surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Ya, bahwa
Ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan tertentu, ya, secara nilai profesionalitasnya jauh lebih baik jika kita menulis surat lamaran pekerjaan secara resmi. Ya, karena surat lamaran pekerjaan itu informasi yang tertulis, ya, bahwa diri kita betul-betul melamar pekerjaan. Itu menunjukkan sebuah keyakinan untuk bekerja. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Dengan kalian mengirimkan surat lamaran pekerjaan, ada hal-hal yang bisa diterima oleh perusahaan, informasi mengenai diri kalian. Yang pertama, kalian sebagai pelamar pekerjaan mendapatkan nilai profesional yang akan dinilai oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan tentunya juga akan menilai bagaimana cara kalian dalam menyampaikan keinginan untuk melamar pekerjaan di perusahaan terkait. Sehingga kadang-kadang kalian harus mempertimbangkan untuk perusahaan tertentu lebih baik menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan tangan, tulisan tangan, atau menulis surat lamaran pekerjaan menggunakan ketikan komputer. Ini ada dampak positifnya dari kedua cara ini. Apa itu dampak positifnya? Akan Ibu lanjutkan di video berikutnya. Untuk video ini akan Ibu akhiri, dan tolong anak-anakku dipahami dari slide pertama sampai slide terakhir ini, ya. Kalau Ibu menyebutkan kata salindia itu kata baku dari slide, ya. Jadi jangan bingung salindia itu apa, ya. Salindia itu ya slide yang Ibu tampilkan, ya. Tolong untuk dipahami dari salindia yang pertama sampai salindia yang terakhir ini. Mohon maaf jika suara Ibu kurang jelas, ya, akan Ibu perbaiki terus di video-video berikutnya supaya semakin hari semakin jelas suara Ibu, ya. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas mengenai apa yang Ibu sampaikan di dalam video ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar. Ya, demikian anak-anakku, tetap semangat, tetap membaca buku sebanyak mungkin, ya, untuk menambah pengetahuan kalian. Ya, sampai jumpa pada salindia berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.